crazy. She's poison the tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Sebelum saya mulai kegiatan KTS ini, saya ingin memperkenalkan dulu. Nama saya Audrey Gawang, saya mahasiswa dari sekitar Santo Sibuk semester 3. Saya mengikuti kegiatan KTS ini. Saya di sini diutus dari kampus di Pasar Sibuk untuk melakukan kegiatan KTS yang menerima beberapa wilayah dan lapangan para keluarga. Tema ini menghadirkan semua penggunaan budaya demokrasi dan membangun keluarga kesejahteraan yang harmonis. Dari saudara-saudara Kristus, marilah kita membangun kita selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa sumber kasih, syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami dalam membangun keluarga Kristen yang utuh. Tuntunlah dan berkatilah anggota keluarga kami dengan kesehatan, kekuatan untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang harmonis. Satukanlah keluarga kami dalam cinta, agar keluarga kami tetap hidup dalam keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang sesuai dengan kehendak. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melihat dan mendalami situasi kami. Marilah kita mendengarkan sebuah cerita yang bertema sebuah kisah tentang kerjasama dan kasih. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, keluarga Martinus berkumpul untuk berdoa bersama. Mereka memohon berkat Tuhan untuk hari itu dan saling mendoakan. Setelah berdoa, mereka membagi tugas rumah tangga. Bapak Martinus, seorang tukang kayu, bertanggung jawab membersihkan rumah dan memperbaiki kerusakan rumah. Ibu Martinus adalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus dapur dan mencuci pakaian. Anak-anak Martinus, Oliva dan Leo, membantu dan membersihkan kamar mereka dan membantu orang tua mereka di dapur. Keluarga Martinus memiliki sistem keuangan bersama. Mereka mengumpulkan penghasilan mereka dan bersama-sama membuat anggaran untuk kebutuhan keluarga. Mereka berdiskusi dan menentukan prioritas dan menabung untuk masa depan.
Sistem ini mengajarkan Oliva dan Leo tentang pentingnya mengelola keuangan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Mereka belajar bahwa uang bukanlah untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Suatu hari, Bapak Martinus mengalami kecelakaan kerja dan harus menjalani operasi. Keluarga Martinus menghadapi kesulitan keuangan karena Bapak Martinus tidak dapat bekerja. Namun, keluarga Martinus tidak pernah putus asa. Mereka terus saling mendukung dan bekerja sama untuk mengatasi kesulitan. Ibu Martinus terus berusaha untuk membuat kue. Oliva dan Leo pun tidak patah semangat untuk terus membantu orang tuanya dalam menjual kue untuk menambah penghasilan mereka. Mereka juga selalu berdoa bersama dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong mereka dan ada selalu beserta mereka. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersama-sama sudah mendengarkan sebuah situasi konkret dari tema kooperasi harian dan dampaknya terhadap keluarga Kristen, yang dengan judul sebuah kisah tentang kerjasama dan kasih. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tadi bersama-sama sudah mendengarkan sebuah cerita dengan judul sebuah kisah tentang kerjasama dan kasih. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini saya akan menggali sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu terkait cerita di atas. Yang pertama, kira-kira bagaimana peran dari masing-masing tokoh dalam cerita tersebut menurut Bapak Ibu? Baik, kepada Ibu Tania saya persilakan. Baik, dari saya terkait dengan peran dan dari masing-masing tokoh dalam cerita di atas. Yang pertama itu ada Bapak Martinus. Peran dari Bapak Martinus ini adalah seorang tukang kayu yang bertanggung jawab membersihkan halaman dan memperbaiki kerusakan rumah. Yang kedua itu ada Ibu Martinus, seorang ibu rumah tangga yang mengurus dapur dan mencuci pakaian. Sedangkan ada anak-anak dari Martinus, ada Oliva dan Leo. Peran mereka di sini yaitu membantu orang tua mereka. Baik, terima kasih Ibu Tania. Mungkin ada lagi dari saudara-saudari yang ingin menjawab terkait pertanyaan. Oke, baik, terima kasih Bapak, terima kasih saudara-saudari. Tadi Ibu, oke baik, terima kasih kepada Ibu Tania yang telah menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi di sini Bapak Ibu saudara-saudari bahwa peran dalam keluarga Martinus itu bahwa mereka itu sama-sama saling membangun untuk keluarga mereka yang harmonis dan itu. Baik Bapak Ibu, kita kembali kepada pertanyaan yang kedua, yaitu kira-kira menurut saudara-saudari apa kesan menarik dari cerita di atas? Pada Ibu Intan saya persilakan. Baik, kalau dari saya, kesan yang menarik dari cerita keluarga Martinus bahwa keluarga Martinus benar-benar membangun hubungan keluarga yang harmonis, di mana mereka selalu bekerja sama dan saling mendukung dalam menciptakan suasana yang hangat dan kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Intan yang sudah menjawab pertanyaan nomor 3. Jawabannya itu sangat bagus dan menarik. Bapak saudara-saudari yang terkasih, kita lanjut ke pertanyaan ketiga bahwa kira-kira apa pesan yang menarik untuk kehidupan kita ke depan menurut saudara-saudari dari cerita di atas? Baik, kepada saudari ini, baik, di sini saya menjawab terkait dengan pesan dari cerita Bapak Martinus, yang dimana keluarga Martinus ini menunjukkan bahwa prinsip kooperasi dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keluarga Kristiani. Kooperasi bukan hanya berbagi tugas dan uang, tetapi juga tentang saling mengasihi, mendukung, dan membangun kehidupan bersama yang bermanfaat. Keluarga Kristiani yang menerapkan prinsip kooperasi akan merasakan dampak positifnya dalam kehidupan mereka dan menjadi teladan bagi semuanya. Baik, terima kasih kepada saudari ini yang sudah menjawab pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, kita lanjutkan kepada pertanyaan yang keempat, bahwa kira-kira
dari saudara-saudara yang terkasih, mungkin ada pengalaman yang selaras dan sesuai dengan tema di atas. Dari saya ada sedikit pengalaman, memiliki pengalaman dalam keluarga saya. Dalam keluarga saya itu, mama saya itu salah satu anggota koperasi murah. Untuk melunasi uang mingguan ini, tentunya mama saya, bapak saya dan kami sebagai anaknya kerjasama untuk melunasi uang tersebut. Misalnya, bapak saya itu menjual pinang dan mama saya itu bekerja di kebun orang untuk mendapatkan uang untuk melunasi koperasi mingguan tersebut. Tentunya kita mengetahui bahwa zaman koperasi ini untuk membiayai hidup keluarga kami, untuk makanan kami sehari-hari dan uang sekolah kami. Itu sedikit pengalaman dari saya dan keluarga saya. Baik, terima kasih kepada saudari Vina yang telah menceritakan pengalamannya terkait atau yang sama dan selaras dengan cerita tersebut. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, dari cerita tersebut bahwa kita tahu bersama koperasi itu merupakan sebuah organisasi bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, yang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, termasuk keluarga Kristiani, dan mensejahterakan anggota keluarga. Sedangkan keluarga Kristiani adalah keluarga yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran nilai Kristiani, dan keluarga Kristiani merupakan keluarga yang mengutamakan kasih persaudaraan dan membangun komunitas yang kuat untuk meningkatkan keluarga harmonis dan utuh. Dengan demikian, saudara-saudari, koperasi dapat menjadi wadah bagi keluarga Kristiani untuk menerapkan nilai kekristenan dalam kehidupan sehari-hari dan bangun komunitas yang kuat. Seperti yang kita ketahui bersama dalam cerita tersebut bahwa keluarga Martinus selalu hidup harmonis dan utuh. Keluarga Martinus menjadi wadah untuk kita satu contohnya dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, untuk kita selalu bekerja sama, saling mendukung satu sama lain dalam mengatasi segala kesulitan. Pentingnya kita juga dalam keluarga Kristiani mengelola segala keuangan bersama-sama untuk mengajarkan bagaimana kita mengelola keuangan yang baik. Keluarga Martinus juga mengajarkan kepada kita bahwa sesulit apapun keadaan kita selalu percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu menolong kita dan ada selalu bersama kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita juga tahu bahwa ajaran Katolik tentang koperasi harian dan keluarga Kristiani itu sangat relevan dengan kehidupan keluarga Kristiani kita saat ini. Koperasi harian dapat memperkuat ikatan kasih dan sayang, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjadi bukti nyata dalam keluarga Kristiani. Secara umum, ajaran gereja juga mengajarkan bahwa cinta kasih adalah dasar dari segala hubungan dan semua hubungan manusia. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang kita memasuki pada pendalaman kita. Kepada saudari Ibu, saya silakan untuk membaca kitab suci Imamat bab 25 ayat 35 sampai 37. Bacaan dari kitab Imamat. Perlakuan terhadap orang miskin. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudara dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan minta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan minta riba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita akan bersama-sama
mendengarkan kitab suci dari Imamat bab 25 ayat 35 sampai 37. Dari kitab suci tersebut, di sini saya akan mendalami kitab sucinya dengan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudari. Yang pertama, kira-kira bagaimana perasaan saudara-saudari ketika saudara-saudari mendengarkan kitab suci dari Imamat bab 25 ayat 35 sampai 37. Saudara-saudari dikasih dalam Kristus, di sini saya menggali dari kitab suci tadi dengan beberapa pertanyaan yang diberikan kepada saudara-saudari. Yang pertama itu, kira-kira bagaimana perasaan saudara-saudari ketika saudara-saudari mendengarkan bacaan tadi? Apakah terharu, sedih, atau bagaimana? Bapak Ibu bisa ceritakan dan ulaskan dengan alasan. Kepada saudara Bian, Oke, di sini saya tadi mendengar kitab suci. Di sini saya merasa terharu karena menyatakan bahwa menolong dan orang miskin merupakan kewajiban, memberikan dukungan dan perlindungan kepada mereka, yang dimana memberi motivasi untuk menunjukkan bahwa menumbuhkan sikap keadilan dan dapat membangun masyarakat yang adil, serta merasa memiliki peran penting karena mereka memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing di rumah tangga kita. Baik, terima kasih kepada saudara Dian. Dari saudara Dian tadi bahwa dia merasa terharu dari kitab Imamat tersebut. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, sekarang kita mendalami pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, kira-kira menurut saudara-saudari apa ayat yang menarik yang saudara-saudari temukan dari kitab suci tersebut? Kepada saudara Yuji, Baik, terima kasih atas kesempatan yang tadi diberikan kepada saya. Menurut saya, ayat yang menarik pada bacaan Imamat dari ayat 35 sampai 38 ini tadi itu di ayat 35, apabila saudara menjadi miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyuruh dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, teman-teman sekalian, yang dimana kita di sini itu melihat saudara-saudari kita yang kesusahan atau miskin atau memiliki kesusahan hidup, kita harus membantu mereka dengan memberikan apa yang mereka butuhkan. Jadi begini saudara-saudara sekalian, mungkin kecil bagi kita bantuan terhadap teman-teman kita yang susah, tapi bagi mereka yang membutuhkan itu sangat berharga. Terima kasih. bahwa ayat 5 itu ayat 35 yang dimana mengatakan bahwa membantu merupakan hal yang tragis untuk kita semua, bahwa kecil bagi orang yang butuh yang kita ketahui tapi besar bagi orang yang membutuhkan. Baik saudara-saudari, kita masuk kepada pendalaman pertanyaan ketiga, bahwa kira-kira saudara-saudari apa pesan yang menarik dari kitab suci tersebut? Kepada saudara yang Baik, pesan dari kita lagi. Saya bisa dari bacaan yang barusan baca tadi bahwa dalam kehidupan bersama itu kita harus saling membantu dengan teman yang mengalami kesusahan atau keluarga yang mengalami kesusahan. Baik, terima kasih kepada saudara Adi. Tadi saudara yang menjelaskan bahwa pesan dari kitab suci adalah kita hidup dalam saling membantu bersama. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kitab suci Imamat 25 ayat 35 sampai 37 adalah inti bagi kita kasih dan sayang dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan keluarga Kristen. Ayat-ayat ini menekankan kita bahwa tanggung jawab kita untuk membantu keluarga itu
sangat membutuhkan. Dari ayat 35, 36 dan 37 katakan bahwa menolong orang miskin itu merupakan sebuah kewajiban. Ini berarti memberikan dukungan kepada kita semua dan perlindungan kepada yang membutuhkan. Serta kita juga harus memberikan motivasi untuk menunjukkan bahwa menunjukkan sikap keadilan sosial dan membangun hubungan harmonis dalam masyarakat itu merupakan sangatlah penting, yang dimana kita dalam masyarakat atau dalam keluarga akan memiliki kesempatan untuk hidup saling dukung dan dukung. Secara keseluruhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita ingin mengajarkan bahwa orang Israel itu bertanggung jawab moral untuk membantu mereka yang membutuhkan. Begitu pula dengan kita harus hidup untuk saling membantu orang lain yang membutuhkan. Kasih dan sayang dalam keadilan sosial merupakan yang penting harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini tidaklah hanya berlaku untuk masyarakat Israel, tetapi juga untuk kita semua, untuk kita tetap hidup bersatu dan rukun dan selalu adil dalam hal apapun. Penting juga untuk kita bahwa membangun hubungan kita tinggal juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap relevan dalam membangun keluarga Kristiani di era zaman sekarang. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, dari awal kita mengajarkan katekese ini, dari kita mendengarkan cerita yang berkaitan dengan tema kooperasi harian dan dapatnya bagi keluarga Kristiani, dan kita juga telah mendengarkan bersama-sama kitab Imamat bab 35 ayat 35 sampai 37. Di sini saya ingin menawarkan kepada saudara-saudari kira-kira apa aksi konkret ke depan yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Dari Bapak Ibu mungkin ada, saya persilakan. Dari kepada saudara Ibu saya persilakan untuk baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin aksi konkret dari kita untuk kehidupan setiap hari itu mungkin ada tetangga kita, teman-teman kita yang membutuhkan bantuan dari kita itu dapat beraktivitas untuk memberi sedekah atau membantu mereka dalam kesusahan. Jadi kedepannya itu itu tindak lanjut kegiatan kita bukannya dari kegiatan katekese ini. Teman-teman kita yang sedang kesusahan saat ini kita membantu mereka ada di sana. Baik, terima kasih. Baik saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus, apakah saudara-saudari setuju dengan aksi konkret yang ditawarkan dari saudara Regi? Baik, terima kasih kepada saudara-saudari. Untuk ke depan kita harus seperti yang saudara Regi katakan bahwa kita harus bisa berpartisipasi dalam membantu orang yang sedang kesusahan dalam bentuk kita mengumpulkan uang atau sedekah seperti yang Ibu Regi katakan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saatnya kita memasuki doa penutup. Allah Bapa sebagai sumber kasih kehidupan, terima kasih atas segala bimbingan dan lindungan-Mu dari awal kegiatan kami hingga pada kesempatan ini kami akan menutup kegiatan kami dalam keadaan sehat dan walafiat. Terima kasih atas kelancaran yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Bantulah kami agar kami tetap mampu membangun keluarga Kristiani yang utuh dan penuh cinta kasih sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga dengan kasih dan kesetiaan-Mu kami dapat memahami pentingnya kooperasi harian dalam membangun keluarga Kristiani yang utuh dan harmonis. Segala doa dan harapan ini ya Tuhan, kami satukan ke dalam tangan-Mu lewat doa yang diajarkan oleh Putra-Mu sendiri kepada kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, segala kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dalam bumi di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dengan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan,
telah membebaskan kami dari yang jahat. Semoga Tuhan beserta kita, melindungi kita dan menghantar kita ke depan kita. Amin. Tulus yang menjaga keluarga Nazaret, kau biarlah Bunda serta Yesus penebus, sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga sampai selamanya.